Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Nah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala penyakit. Nah, jangan lupa anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Yang kalian harus lakukan yaitu menggunakan masker jika berpergian, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada hari ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai puisi. Nah, setelah kalian mendengarkan puisi, kalian dapat membedakan bentuk puisi dengan yang bukan puisi. Yang kedua, kalian dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang alam dengan baik. Yang ketiga, kita akan belajar bernyanyi bersama, yaitu lagu Lihat Kebunku. Nah, setelah menyanyikan lagu Lihat Kebunku, kalian dapat menunjukkan panjang dan pendek bunyi pada pola irama sederhana dengan tepat. Yang keempat, kita akan belajar mengenal satuan baku untuk mengukur panjang suatu benda. Sekarang, kalian perhatikan ibu akan membacakan puisi yang berjudul mengenai Taman Bungaku, karya Nikoman Juniati. Taman bungaku, bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih-seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarkanlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, anak-anak, dalam membacakan puisi dengan bacaan biasa itu tentunya berbeda. Mari kita belajar bersama. Perhatikan percakapan berikut ini. Kak, Beni mau bertanya, kata Beni. Ya, silahkan, jawab kakak. Apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Kakak menjawab, puisi ditulis dalam bentuk bait. Setiap bait terdiri atas beberapa baris. Kalau bukan puisi, bila bentuknya paragraf, banyak barisnya tidak ditentukan. Nah, dalam pemilihan kata, dalam puisi kias, padat dan indah. Dalam penulisan puisi itu tidak bertele-tele. Ada 3 hal yang harus diperhatikan saat kalian membaca puisi. Yang pertama, artikulasi, yaitu saat membaca puisi, setiap kata yang diucapkan harus jelas dan jangan terburu-buru. Yang kedua, yaitu intonasi. Nah, intonasi itu suara jelas, tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu pelan, atau tinggi rendahnya nada saat membaca puisi. Yang ketiga yaitu ekspresi. Ekspresi merupakan raut wajah sesuai dengan tema puisi yang sedang dibaca. Nah, misalkan puisi yang kita baca itu bertema kesedihan, maka wajah kita, ekspresi kita menunjukkan sedih. Dan sebaliknya, jika puisi itu bertema tentang bahagia, maka raut wajah kita harus menunjukkan ekspresi yang senang. Anak-anak, biasanya dalam puisi itu terdapat kata-kata yang indah. Nah, sekarang kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata. Yang pertama, cangkul. Apakah kalian tahu cangkul itu seperti apa? Nah, ya, ini gambar cangkul. Coba, biasanya cangkul ini digunakan untuk apa ya? Ya, alat ini digunakan untuk petani, yaitu alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Nah, kata yang kedua, siramlah. Coba, siapa yang di rumahnya mempunyai tanaman? Kalian suka menyiram tanaman? Ya, nah arti makna kata dari siramlah yaitu mencurahkan air. Nah, yang ketiga, tumbuh. Nah, Ibu sekarang punya gambar manusia, hewan, dan tumbuhan. Di sini terlihat dari manusia yang awalnya kecil ya, yang bisa merangkap lalu tumbuh. Nah, ini awalnya ayam dari telur bisa tumbuh menjadi ayam dewasa. Tumbuhan juga begitu. Nah, jadi apa
Apa makna kata tumbuh? Ya, bertambah besar. Yang keempat, bermekaran. Coba ibu mau bertanya, siapa yang di rumahnya mempunyai bunga mawar? Atau siapa yang pernah melihat bunga mawar? Nah, biasanya bunga mawar itu kuncup, kemudian bermekaran, mekar. Nah, jadi apa arti kata bermekaran? Ya, seperti bunga yang mulai berkembang dan menjadi terbuka. Yang kelima yaitu berkicau. Nah, berkicau ini biasanya berhubungan dengan burung. Jadi, apa arti kata berkicau ya? Ya, berkicau itu artinya bunyi burung. Sekarang tugasnya kalian tuliskan kata-kata yang sudah kita pelajari bersama di buku tugas kalian, yaitu dalam bentuk tabel yang terdapat di dalam buku siswa halaman 34 dan 35. Coba amati gambar berikut. Ayah mengajak ibu, kakak, dan Beni gotong royong. Nah, sambil mereka bekerja sama, mereka juga sambil bernyanyi, yaitu lagu Lihat Kebunku. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Itu lagu Lihat Kebunku. Nah, anak-anak, yang harus kita ketahui, pada setiap lagu itu ada yang dinyanyikan dengan panjang, ada yang dinyanyikan dengan pendek, ada juga yang dinyanyikan dengan tekanan kuat, dan ada yang dinyanyikan dengan tekanan lemah. Contohnya pada baris pertama, lihat kebunku. Apakah itu panjang atau pendek? Nyanyinya pelan-pelan kan? Berarti dinyanyikan dengan panjang. Kuat atau lemah? Kalau kuat berarti suaranya keras, kalau lemah berarti suaranya pelan. Jadi pada baris pertama dibaca kuat. Untuk baris kedua sampai kelima coba kalian diskusikan bersama orang tua kalian, kemudian tulis di buku tugas. Setelah istirahat, Beni membantu ayahnya. Ayah Beni ingin memperbaiki motor. Beni bertanya kepada ayah, "Ayah, apakah nama benda ini?" Kemudian ayah menjawab, "Benda ini disebut jangka sorong." "Apa kegunaan benda ini ya?" kata Beni. Ayah menjawab, "Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil." Nah, sekarang kita akan belajar mengukur benda dengan menggunakan jangka sorong. Apa itu jangka sorong? Nah, jangka sorong itu menggunakan satuan sentimeter dan milimeter untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin, mur, lingkar jari, pensil, dan kelereng. Tidak bisa digunakan untuk mengukur panjang benda yang memiliki ukuran yang besar, hanya mampu mengukur maksimal 30 cm. Berikut ini gambar-gambar yang dapat diukur dengan menggunakan jangka sorong. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa melakukan pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat untuk melakukan proses pembelajaran dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.